Siapkan hatimu, berikan yang terbaik. Bahkan pada hari ini juga kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan kepada Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat segala-galanya yang Tuhan Yesus berikan. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam ibadah kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya-Mu dalam hidup kami, buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada Tuhan kembali beribadah, kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami ada semua karena kemurahan. Kami angkat tangan kami dan katakan ini hidup kami Tuhan. Pakailah seturut dengan kehendak. Biarlah hidup kami Tuhan menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus. Hidup kami boleh berdampak di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, agar pagi hari ini kami layak masuk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Hadirlah di tengah ibadah kami Tuhan. Bertahtalah di tempat ini. Bertahtalah di hati kami. Sehingga penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima.
ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, mari sembah Dia, katakan haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami tinggikan Engkau Yesus, sebab perbuatan-Mu baik, ajaib. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu dan kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
puji yang layak disembah Tuhan. Bertahtalah di tempat ini di hati kami, sehingga penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita akan pujian berkumpul di sini karena hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita boleh diselamatkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Tuhan Bapa. Keselamatan
betapa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Oke, tetap berdiri, puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mati didasarkan penduduk. Oke, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya yang jadi kekuatan dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Kami buka seluas-luasnya. Ubahlah kami Tuhan untuk kehendak. Setiap karakter kami yang tidak baik, Engkau ubahkan sehingga benar-benar seperti Engkau. Ya Allah, syukurlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Katakan lagi pujian dan awal. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
Hati kami siap Bapa untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap. Bersabdalah ya Bapa, kami orang percaya. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan saat ini, Tuhan masih memperkenankan kami dengan anugerah-Nya yang luar biasa. Kami boleh Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Kami boleh Tuhan Yesus menaikkan pujian syukur hormat kami. Dan saatnya Tuhan, kami siap Tuhan dilawat oleh kebenaran sabda-Mu. Mari Bapa, berkata-katalah buat setiap kami. Kami siap diberkati, urapi setiap umat-Mu, baik yang ada di rumah, yang mengikuti streaming ini Tuhan. Biar Tuhan mengurapi mereka semua. Demikian kami yang ada di tempat ini diurapi Tuhan dan hak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Cek satu ya. Baruchim Habai Betchen Elohim Yeshua HaMashiach. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Saya belum dengar suaranya. Shalom. Yang di rumah shalom ya. Ada damai, ada sejahtera Kristus bagi kita semua. Kembali kita mengucap syukur pada bulan Maret ini ada berkenan Tuhan bagi kita semua. Kita boleh memasuki bulan yang baru. Dan saya percaya kita semua siap terima berkat yang baru. Amin. Iya, puji Tuhan. Kita akan langsung saja masuk pada pemberitaan firman Tuhan yang kita akan sama-sama buka di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat ke-26 sampai dengan 31. Markus pasal 14 ayat 26 sampai dengan 31. Ada 6 ayat ya. Sudah dapat semuanya? Yang di rumah sudah dapat? Puji Tuhan ya. Saya akan bacakan buat saudara Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai dengan 31. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan judul perikop di atasnya, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 29. Boleh saudara perhatikan di sana ya. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Mari kita, umat yang percaya, yang sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Karena yang berbahagia, bersuka cita dan diberkati Tuhan semua adalah yang membaca kebenaran firman Tuhan. Tentunya yang mendengar dan juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat, kekasih-kekasih Kristus yang dikasih Tuhan, pagi hari ini
Saya ingin kita bersama-sama belajar dengan satu judul perikop dari Petrus yang akan menyangkal Yesus. Dan tema yang saya buat adalah terjebak dalam kesombongan yang tersembunyi, gitu ya. Terjebak dalam kesombongan yang tersembunyi, artinya kan terjebak. Kalau terjebak kan kita tadinya nggak tahu, gitu ya. Tadinya kita nggak tahu kalau kita sombong, gitu. Tapi ternyata terjebak dalam kesombongan yang seolah-olah kita tidak pernah lakukan. Nah, kalau kita melihat pada kisah atau cerita daripada Petrus yang akan menyangkal Yesus ini, kata Petrus kepadanya, kan Yesus sudah bilang di sana ya, bersama-sama ya, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tapi Petrus bilang apa? Biarpun mereka semua tergoncang imannya, Petrus bilang gitu ya, aku tidak, saya tidak. Kata Petrus begitu. Sepertinya memang kuat gitu kita lihat ya. Tapi kita mau belajar dari cerita ini. Terus Yesus bilang lagi kepadanya, ini dengan telak ya, dengan spesifik dia bilang begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus tetap aja. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Bapak Ibu Saudara, permata hati Kristus yang diberkati Tuhan, dari cerita Petrus ini kita mau belajar bersama-sama ada 3 hal. Ya, dari judul Petrus akan menyangkal Yesus sudah kelihatan ya dari judul perikopnya, dan juga tema kita adalah terjebak dalam kesombongan tersembunyi. Biarlah di tahun-tahun ini kita mau terus belajar tentang karakter. Waktu itu saya juga pernah sampaikan tentang lakukan kebaikan, dan hari ini kita mau belajar janganlah engkau terjebak dalam kesombongan yang tersembunyi. Kalau pada ayat yang ke-29 dikatakan, oh ya, saudara tahu dong murid Yesus ini yang paling keren buat ada 3 ya, siapa aja? Boleh tahu? Petrus, terus siapa? Ya? Yo? Iya, udah sebut aja, jangan takut. Biar kita juga agak interaktif sedikit ya. Nah, murid Yesus ini sebenarnya muridnya paling oke gitu ya, paling oke gitu. Tapi kita tetap harus belajar dari sosok seorang murid Yesus yang bernama Petrus ini. Nah, ketika di sana dikatakan biarpun mereka semua imannya tergoncang, dia sekali-sekali tidak. Belajar dari cerita ini, poin yang pertama yang akan kita sama-sama pelajari, kita bicara tentang kesombongan ya. Hari ini di tahun 2021 hendaklah kita mau tinggalkan semua mungkin rasa kesombongan, rasa ego kita seolah-olah kita paling segala-galanya. Kita mau buang di tahun 2021. Kita menuju ke depan, banyak hal-hal yang harus saudara dan saya kerjakan, lakukan tentu bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita jangan memakai masa-masa lalu kita. Mungkin kita hidupnya di masa yang dulu kita merasa kita hebat, luar biasa. Poin yang pertama adalah Petrus merasa dirinya hebat dan kuat. Hebat dan kuat ya. Dia merasa dirinya hebat dan kuat. Saudara, kita ini hidup karena apa sih? Karena apa? Karena anugerah Tuhan Yesus ya. Tapi kenapa sih kok kita bisa ngerasa diri kita tuh hebat, diri kita tuh luar biasa, kita tuh pokoknya paling the best deh di antara semua. Oke deh, pokoknya dari segi apa? Intelektualitas, kemudian dari segi apa? Segala-segalanya dan lain sebagainya. Saudaraku, mari kita mau belajar dari kehidupan sosok seorang Petrus ini. Kalau saat itu Tuhan sudah berkata sama Petrus, tapi dia tetap menyangkal, oh yang lainnya boleh, tapi aku no, aku tidak. Seolah-olah dia nggak mengira kalau ini sebenarnya dia sedang terjebak dalam kesombongan yang tersembunyi, yang nggak kelihatan. Sepertinya nggak kelihatan, cuma bicara seperti itu, tapi punya makna bahwa aku sudah berkata demikian saja, kok kamu masih ya bahasa Jawanya ngeyel, kamu masih bilang aku tidak. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, kita
sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus selalu merasa kurang. Kurang bagaimana? Bukan berarti punya mental, kita mentalnya kurang gitu ya, seolah-olah gak bersyukur. Bukan, maksud saya kurang karena apa? Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku mau Tuhan, Kau penuhi aku terus. Tuhan terus Tuhan. Jadi gak pernah merasa kita tuh, aku udah cukup nih, karena aku sudah luar biasa. Seperti tadi contohnya Petrus, yang lain boleh imannya tetapi aku tidak, katanya seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa diri kita seperti ini, itu sudah masuk pada bentuk karakter kita yang menuju kepada kesombongan. Tapi bisa juga kesombongan itu tidak terlihat. Contoh, kalau yang terlihat itu misalnya begini, begini. Anak muda, nih ada anak muda, kemudian dia bekerja dalam satu perusahaan, lalu dia harus mengikuti kegiatan apa ya, misalnya touring deh gitu ya, yang paling gampang diingat gitu ya. Touring apa? Touring Vespa nih gitu misalnya ya. Yosi kan suka nih touring Vespa nih. Terus tiba-tiba besok harus touring, Yosi nggak bisa nih. Terus Yosi ngomong gini, ya jangan Yosi, kalau bisa jangan ya. Oke. Tapi hanya contoh. Bilang gini, sorry ya bro, gue besok gak bisa ikut lo orang touring gitu. Terus kenapa lo? Temennya bilang kepengen tahu, kayak body kit gitu ya, pengen tahu kenapa sih, emang kenapa lo gak bisa ikutan Yos gitu kan. Secara gitu loh, awalnya sih merendah, secara gue minta maaf banget nih. Kenapa? Soalnya gini, gue tuh lagi di kantor, gue tuh lagi sibuk banget. Oh gitu, iya sibuk banget gitu. Oh sibuk apaan? Ya habis gimana? Gue disuruh lembur terus nih. Oh gitu ya, disuruh lembur. Oh jadi lo gak bisa, besok gue gak bisa. Oh kelihatannya rendah hati gitu ya. Loh emang kenapa? Ya habis udah disuruh lembur dari minggu lalu nih. Minggu ini gue lembur lagi nih, kenapa? Ya gue satu-satunya di kantor andalan. Oh gitu, iya gue andalan, kenapa? Loh emang gak punya yang lain? Teman-teman gue yang lainnya boleh. Gitu katanya. Kelewatan banget gak sih gitu ya. Jangan kayak gitu juga kali. Jangan merasa dirimu hebat gitu loh. Tapi ini bukan Yosi, bukan. Namanya aja sama. Ya. Nah, terus terkesannya apa? Seolah-olah merendahkan hati. Seolah-olah, duh maaf ibu, gue gak bisa nih gini nih. Tapi ujungnya tersembunyi, gak kelihatan. Dia sedang membanggakan dirinya. Gue hebat di kantor, cuma gue satu-satunya, cuma aku satu-satunya yang hebat, yang jadi andalan oleh bosku. Karena yang lainnya, gitu, gitu ya katanya. Duh, artinya dia juga sedang menyepelekan orang ya. Nah, apa iya benar seperti itu? Harus seperti itu. Bapak Ibu Saudara, ada lagi mungkin contoh yang lain. Yang paling simpel. Nih Bu Angelin sama Bu Shirley. Saya paling senang kalau yang supaya hidup gitu ya. Ibu Angelin sama Bu Shirley. Wah, mereka lagi berdua nih ngobrol. Terus Bu Angelin ngomong gini, Bu Ser kan ngetrennya dipanggilnya Bu Ser, bukan Bu Shirley, Bu Ser gitu ya. Bu Ser, besok bisa nggak melayani apa di persekutuan wanita di mana? Di Jakarta Selatan. Yuk dong melayani ya. Terus Bu Ser dengan ramahnya gitu. Tapi ini cuma pura-pura ya, jangan tersinggung ya. Cuma pura-puranya begini. Aduh Bu Angelin, terima kasih banget. Baik kan, rendah hati loh. Terima kasih banget ya kesempatan. Tapi maaf nih, kenapa? Bu Ser nggak mau? Bukan nggak mau, sorry bang, bukan nggak mau. Besok kan tanggal 1, iya. Pulang gereja, iya besok hari Senin, besok tanggal berapa? 8 ya. Besok Bu Ser, besok dia melayani di persekutuan wanitanya Ibu Angelin ya. Tapi aku nggak bisa, kenapa? Soalnya besok pagi aku pelayanan di mana? Di Paris. Itu bayangin aja Bu Shirley, pelayanan di Paris gitu loh. Hari ini masih di gereja, dia besok harus melayani di Paris. Hello, gimana sih? Gitu. Terus Bu Shirley bilang sorry ya. Ke Parisnya mesti diaminkan loh. Pelayanan di Paris harusnya ngamen gitu ya. Sampai mau pelayanan di Paris angkat-angkat, Tuhan memberkati. Haleluya. Semua melayani di sana, haleluya. Bukan klaster Paris ya. Di kota wisata tuh ada klaster Paris tuh. Kalau klaster Paris tuh di mana? Ya, bukan perapatan Ciamis, Paris, betul Paris ya.
Nah, terus Bu Sally bilang, sorry ya, besok pagi. Besok pagi, situ oke, masih ada di sini hari gini. Gitu. Yang ada juga lu dari sana keles, kan gitu, iya kan? Tapi secara tidak sengaja, Ibu Sally sedang menyatakan diri bahwa dia, siapa sih nggak kenal gue, gitu. Gue gitu loh, gitu. Ya ampun Tuhan Yesus. Apa iya sih kita sebagai anak Tuhan harus berlaku dan bersikap seperti itu? Tapi saya yakin Bu Sally tidak seperti itu ya. Bu Sally rendah hati, Bu Ejelin juga rendah hati, tidak sombong, suka menabung. Puji Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari seorang Petrus. Jangan kita memiliki sifat kesombongan itu, ya. Kalau hari ini saudara sudah hebat, saudara sudah luar biasa, ingat itu karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan apa-apa, ya. Itu sebabnya kita mengucap syukur justru di hadapan Tuhan. Cerminkan hidupmu, cerminkan itu dalam perilakumu. Jangan Petrus lupa dia dulu seorang apa? Penjala ikan, ya, Simon Petrus. Tapi kok jadi akhirnya dia harus bersikap seperti itu. Nanti kita akan lihat di poin berikutnya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah kita mau belajar lagi dari sisi seorang Petrus ini. Yang kedua adalah mengabaikan. Kita dari ayat yang ke-30 kita belajar di sana ya. Sesungguhnya ayat berkokok 2 kali kamu akan menyangkal aku. Tapi kan Petrus tetap bilang aku enggak. Sesungguhnya tapi aku enggak, tetap enggak. Artinya apa? Dia Petrus mengabaikan suara Tuhan. Tuhan sudah bilang sesuatu sama Petrus, tapi dia mengabaikan suara Tuhan. Apakah ini juga menjadi suatu karakter bahwa kita menjadi orang yang tinggi hati atau sombong sehingga kita menganggap suara Tuhan saja diabaikan? Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Maukah kita dengar-dengaran dengan Tuhan? Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mendengar suara Tuhan 1 kali, mendengar suara Tuhan 2 kali, mendengar suara Tuhan 3 kali, kita abaikan. Saudara dan saya tidak lagi mendengar suaranya, ya, tidak lagi mendengar suaranya, nggak peka akhirnya. Kita tidak dengar lagi suara Tuhan. Tuhan mau berkata sesuatu, Tuhan mau bicara sesuatu, tapi ternyata kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, apakah ini menjadi ciri-ciri orang percaya, anak-anak Tuhan dan kita semua? Bapak Ibu bisa lihat ya, ada ciri-ciri orang sombong yang kadang-kadang dia beranggapan gini, dia punya rasa ingin apa? Dihormati. Betul nggak? Setuju ya? Terus dia punya rasa ingin dihargai, dihormati, udah tentu. Terus dia kadang berpikir dia itu orang yang paling benar. Dari setiap perkataan, setiap statement dia, setiap keputusan dia adalah yang paling benar. Itu ciri-cirinya. Nah, itu sebabnya kita mau belajar. Firman ini buat Bapak Ibu, firman ini buat saya. Belajar dan belajar. Mungkin di masa-masa dulu Bapak Ibu lakukan atau mungkin saya juga lakukan kesombongan. Bahkan kita nggak sengaja mungkin ya dengan perkataan kita. Itu sebabnya saya sangat diberkati dengan cerita ini. Oh Tuhan, berarti aku masih harus belajar bahwa bisa saja tadi pagi ketika saya bangun, siang sampai di sini saya sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan, kesombongan. Ya, kita nggak tahu loh. Itu yang saya bilang tadi, terjebak dalam kesombongan tersembunyi. Yang kadang kita tidak merasa, tapi engkau sudah lakukan. Yang kadang tidak saya merasa, tapi saya sudah lakukan. Tahun ini, di bulan Maret ini kita mau berubah. Ada sosok seorang anak muda, umur 31 tahun. Dia sedang menyelesaikan studinya sebagai program doktoral. Sementara yang lain-lainnya usia di atas 50 semua, bahkan 60 tahun. Di dalam kelas kita tuh presentasi. Oh, kita ya sudah nggak apa-apa. Presentasi. Nah, ketika presentasi ini ada kalanya ya, semua mahasiswa, semua manusia itu pasti berbeda-beda ya. Cara berpikir, persepsi, menyikapi setiap persoalan itu berbeda. Ketika dia harus memberikan presentasinya pun, anak muda ini sedang mengambil program doktoral. Ketika dia presentasi,
bukan anak muda yang presentasi, seorang wanita umur 60 tahunan, dia presentasi. Ada hal-hal yang mungkin menurut anak muda ini kok gitu sih, beda banget ya, kayaknya nggak keren banget. Itu kesombongannya itu bukan keluar loh, nggak keluar karena tidak terlihat, tetapi kesombongannya lebih dahsyat di dalam hati. Dalam hati loh, presentasinya kok gitu banget sih, kok kayaknya nggak keren, nggak cocok banget, nggak cocok deh, pokoknya bla 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 dan lain sebagainya. Di dalam hati, di luar bisa kelihatan, tapi dalam hati ketika engkau dan saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan ini, kesombongan ini, itu juga ngeri loh saudara. Ya, jadi biarlah orang mempunyai kapasitas, orang mempunyai suatu kemampuan, orang mempunyai prestasi, orang mempunyai cita-cita, apapun itu namanya, hargai dia. Ya, jangan pernah, apalagi kalau gini, aduh jangan aku dong, aku gak bisa nih, aduh jangan aku dong ini. Ingat loh saudara, Tuhan sudah memperlengkapi kita. Berjalan, berdiri saja, maju saja. Yang terpenting adalah minta sama Tuhan. Tuhan penuhi aku, Tuhan perlengkapi aku. Aku selalu butuh Engkau, aku rindu Engkau. Kami perlu Tuhan. Berapa banyak di antara saudara hari ini yang perlu Tuhan? Boleh angkat tanganmu. Engkau perlu Tuhan? Amin. Yang ada di rumah, berapa banyak engkau yang perlu Tuhan? Kalau engkau perlu Tuhan, katakan pujian ini. Kami perlu Kau Tuhan. Tolong tayangkan di sini. Refnya saja. Manakah kami mencari? Ayo katakan pujian ini bersama-sama. Kasih sejati. Biar kita mau merenungkan. Kemana kita harus berseru saudara? Membutuhkan Engkau hari ini dan seterusnya. Kami rindu Tuhan, kami perlu Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu ada suara Tuhan yang sampai di hadapanmu, apakah itu tentang kehidupanmu, tentang pekerjaanmu, tentang pelayananmu yang Tuhan taruh di hatimu, lakukan itu, kerjakan itu, jangan kita ragu ya. Suara Tuhan katakan Agatha misalnya gitu ya, Agatha, ayo aku perlengkapimu dengan suara yang Tuhan anugerahkan baik dan bagus maksud saya. Terus Agatha gak dengar-dengaran nih, abaikan Allah, udahlah gak perlu, jangan ya. Tapi yang saya lihat Agatha sekalipun masih kategori anak-anak remaja, tapi dia mau dengar-dengaran ya, mungkin lewat orang tuanya juga. Ayo, kalau Tuhan berikan kamu talenta, kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Betul? Jadi kalau hari ini Agatha, kenapa saya selalu ambil contoh di sekitar supaya kita paham dan memang itu menjadi real ya, fakta. Agatha lakukan, kerjakan dan dengan setia. Dan kalau Agatha boleh jawab di sana, aku pun akan tanya, bagaimana perasaanmu ketika kau mengikuti ibadah worship? Apa yang kau rasakan? Hatimu bagaimana?
sukacita. Tepuk tangan dulu. Kalau ada persoalan mungkin dari rumah, mungkin di kantor, di sekolah gitu ya, kesalahan teman, kau datang sama Tuhan menyembah, memuji, agar kau pulang dengan rasa sukacita. Bagaimana dengan jiwamu, soulmu, jiwamu? Tenang, tenang, tenang. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, apapun itu, lakukan saja, kerjakan saja dengan apa yang kau miliki. Jangan kita merasa kita hebat, kita udah gak penting lagi Tuhan. Nah, itu juga gak baik ya. Poin yang ketiga, dari pembacaan firman Tuhan tadi dalam Markus tadi, dalam apa tadi? Markus 14 tadi ya, 14 ayat 26 dan 37. Kita belajar dari sosok seorang Petrus yang luar biasanya ketika Petrus dia mengetahui bahwa ayam ketika ayam berkokok 2 kali, dia menyangkal 3 kali. Akhirnya Petrus itu keluar. Dia tersungkur, dia menangis, dia menyesali. Oh Tuhan, ternyata aku sudah sombong. Nah, yang kita mau pelajari apa? Apapun kehidupan kita pada waktu itu, ketika kita sadar, kita tahu, kita lari sama Tuhan, minta pengampunan, percaya saudara, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memulihkan dan Tuhan akan memakai kehidupanmu. Contoh, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Dipakai Tuhan luar biasa karena ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik itu, tetapi dia cepat sadar, dia menyadari, dia mohon pengampunan dan dia kembali pulih. Yang pada akhirnya ketika dia pulih, Tuhan pakai luar biasa. Itu sebabnya kita jangan abaikan. Jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah keren, kita sudah oke ya. Tetapi biar Tuhan yang terlebih dari segala-galanya, dialah yang dahsyat, dialah yang luar biasa, dia yang perkasa. Itu sebabnya kita belajar dari pengalaman Petrus. Yang ketiga, menetapkan hati untuk mengambil langkahnya sendiri yang menurutnya benar. Artinya begini, poin yang ketiga, ketika Bapak Ibu dan saya, kita semua, apa yang sudah kita lakukan itu kita merasa kita paling benar, kita udah paling tepat, gak ada lagi perkataan orang lain selain dirinya. Itu paling ngeri loh saudara. Itu tingkat kesombongan yang lumayan banget. Itu sebabnya ayo kita mau belajar juga, kita mendengar orang lain berkata sesuatu buat kita ya. Izinkan ada orang yang berkata sesuatu buat kita, bukan menjerumuskan, bukan mau merendahkan, bukan mau menyudutkan, bukan mau seolah-olah menjelek-jelekan, bukan. Itu indikasi yang gak baik. Tetapi kita mau berkata kepada seseorang untuk membangun ya, untuk membangun. Ayo seperti ini bun, harusnya seperti ini. Ayo katakan saja, kita akan rubah semuanya. Supaya apa? Supaya lebih baik lagi. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang mau dibentuk, mau diubahkan. Tuhan akan pakai orang yang seperti ini. Karena ketika ada kesombongan itu, Tuhan sulit untuk bekerja. Di firman Tuhan jelas juga dikatakan ya, kalau orang yang mengandalkan Tuhan, apa katanya? Mengandalkan manusia, apa katanya? Terkutuk. Nah, itu sebabnya jangan kita andalkan manusia, tetapi kita andalkan Tuhan Yesus dalam segala perkara kehidupan ini. Itu sebabnya siang hari ini biarlah Bapak Ibu kita mau belajar dari Petrus tadi. Mari kita bersama-sama. Jika ada karakter saudara dan saya, mungkin kemarin kita baru lakukan ya, hari ini kita mau ubah. Jangan lagi sombong, jangan lagi kita merasa kita luar biasa, tapi kita mau terus belajar, dibentuk oleh Tuhan, terus dibentuk dan dibentuk Tuhan. Artinya kita mau terus maju di dalam Tuhan. Jangan seolah-olah kita sudah lebih dari semuanya. Ini tidak boleh karakter seperti ini. Tetapi kita pernah lakukan, saya percaya mungkin di masa-masa bahkan di hari yang lalu kita lakukan hal itu. Tapi hari ini Tuhan mau mengubah setiap kita. Biarlah saat ini jika Roh Kudus berbicara buat saudara hari ini, detik ini juga, jangan keraskan hatimu. Jangan abaikan suara itu. Kiranya hari ini suara yang Tuhan sampaikan secara pribadi atas hidupmu dan semua ibu bapak yang mengikuti streaming ini. Ketika Tuhan
mengatakan sesuatu hari ini, peka, dengar, lakukan, kerjakan, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama, kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Saya mengundang dengan kasih Kristus para petugas, kita naikkan pujian oleh kuasa darahnya. Mari katakan pujian. Ku masuk kita akan mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saya akan membacakan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saya ingin kita semua mengangkat
anggur, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu ya Tuhan, melalui tubuh Kristus ini, kehidupan kami, keluarga kami, semua kami diberikan pengampunan, diberikan keselamatan, dan kami percaya Tuhan pun melepaskan, meluputkan kami dari segala maut apapun, pencobaan, sakit, penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh Kristus, darah Kristus mengandung kuasanya. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami akan terima tubuh dan darah Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, ayat yang ada saudara terima, saudara baca terlebih dahulu. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kita mau memakan tubuh dan Kristus pada saat ini. Kita mau nikmati di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita makan. Saatnya kita angkat cawan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami kembali memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, yang saat ini kami nikmati bersama, Tuhan menurunkan anugerah cinta, kasih, kebahagiaan, dan keselamatan buat setiap kami, serta kasih dan karunia Tuhan atas kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita meminumnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari angkat hatimu, bersyukur di hadapan Tuhan. Kita boleh menikmati tubuh, menikmati darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ucapkanlah syukurmu, katakan terima kasih buat tubuh dan darahmu Yesus yang bersatu dengan kami, menjadikan kami kuat, menjadikan kami umat yang diberkati, yang sakit disembuhkan, dalam penderitaan Tuhan beri kelepasan. Kami menjadi umat yang bebas, merdeka, dan dimenangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama, haleluya. 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 Katakan haleluya. Yesus, ada kekuatan yang baru
Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita nyanyikan terlebih dahulu pujian Indonesia Dipulihkan. Kami umatmu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia, kami umatmu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia, janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami, janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi.
bagi bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi, pemulihan pasti terjadi. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi, janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi, pemulihan pasti terjadi, pertobatan pasti terjadi, Indonesia Haleluya, haleluya. Sesudah kami menikmati kebenaran firman-Mu, sesudah kami menikmati tubuh dan darah Kristus, tiba saatnya kami Tuhan akan masuk di dalam doa syafaat kami. Kami mau berdoa buat hamba-Mu Gembala Sidang kami, Pastor Dewi Dirgantoro, yang Tuhan sudah pakai pada pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Demikian juga untuk memimpin ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu di dalam tugas tanggung jawab, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, demikian juga sebagai gembala sidang kami di jemaat yang Tuhan percayakan, JKI Gideon Karismatik di Cibubur ini. Kiranya urapan Tuhan, wibawa surgawi Tuhan terus curahkan buat hamba-Mu, sehingga di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, biarlah hamba-Mu senantiasa mengendalikan hikmat, kerendahan hati, dan kuasa yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Senior Pastor Toto Dirgantoro bersama dengan anak-anak, Mas Mikael, Mas Boy yang tidak bersama-sama dengan kami karena ada tugas keluar kota. Karena Tuhan juga berkati hamba-Mu di dalam segala kegiatan di luar kota, bahkan di dalam perjalanan pulang kembali nanti ke Jakarta, ke Cibubur. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa, pada pagi hari ini, siang hari ini kembali kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang sampai saat ini terus bergumul untuk pandemi COVID-19 yang dampaknya masih terus kami rasakan. Untuk itu, jikalau Tuhan, pemerintah kami sudah menggalakkan kegiatan vaksinasi secara nasional, secara massal di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong supaya proses vaksinasi ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sehingga setiap mereka yang sudah menerima vaksin tersebut, biarlah imunitas tubuh mereka semakin hari semakin baik. Karena kami rindu pada saatnya nanti seluruh bangsa Indonesia yang bisa atau berhak untuk mengikuti vaksinasi ini mendapatkan vaksin. Kami percaya Tuhan, imunitas kami secara nasional boleh menjadi semakin baik, sehingga dengan itulah kami bisa memutus mata rantai dari proses penularan dari COVID-19 di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati semua petugas yang ambil bagian dalam proses atau kegiatan vaksinasi ini. Baik itu tenaga dokter, para perawat, bahkan semua yang bertugas, Satgas, demikian juga jajaran menteri, demikian juga kepala-kepala daerah di 34 provinsi. Kiranya Tuhan menolong mereka dengan kerjasama yang baik, dengan komunikasi yang baik. Kami rindu Tuhan, vaksinasi ini boleh semakin hari semakin berjalan dengan lancar, sehingga ketika kami akan mendengar berita sukacita di mana orang-orang yang tertular oleh COVID-19 semakin hari semakin sedikit, tetapi sebaliknya orang-orang yang disembuhkan
semakin hari semakin banyak, dan kami akan mengucap syukur bahwa doa-doa kami Tuhan jawab. Doa-doa orang-orang percaya, doa seluruh umat Tuhan, doa seluruh bangsa Indonesia Tuhan jawab. Sehingga bangsa ini akan dilawat oleh Tuhan, karena kami tahu semua itu boleh berjalan dengan lancar karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong supaya pemerintah boleh menyiapkan logistik dari vaksin ini, ketersediaan dari vaksin ini boleh senantiasa ada, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah kurang, karena kami tahu Tuhan akan pakai memimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, di dalam menyiapkan semua dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak-Mu, baik itu jemaat Tuhan di GKI Gideon Karismatik, demikian juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saat ini ada dalam keadaan sakit, dalam keadaan kondisi fisik yang sedang menurun atau sedang terganggu. Biarlah Tuhan berbelas kasihan atas mereka. Kami mau berdoa buat Pupung yang sedang ada dalam perawatan di rumah. Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas Pupung. Apapun obat-obatan, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuhnya, Engkau sucikan, kuduskan. Berkatilah semua boleh Tuhan pakai untuk menjadi sarana pemulihan kesehatan Pupung. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang saat ini, jika ada di antara mereka yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit, kiranya Tuhan berbelas kasihan atas mereka. Demikian juga kami berdoa buat sedang jemaat Tuhan yang saat ini mungkin terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang berimbas kepada ekonomi rumah tangga kami masing-masing. Keluarga yang kesulitan untuk mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga mereka, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit, sehingga berkat-berkat dari sorga tercurah atas umat-Mu. Apapun Tuhan, usaha mereka, apapun pekerjaan mereka, bisnis mereka, mungkin bisnis kecil-kecilan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga di saat mereka merasakan pertolongan Tuhan, mereka boleh mencukupi segala kebutuhan rumah tangga mereka. Mereka tidak akan pernah lupa bersaksi bahwa itu semua terjadi karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Jikalau ada di antara umat-Mu, saudara-saudara kami yang saat ini juga karena dampak dari pandemi ini, mereka kehilangan pekerjaan, perusahaan di mana mereka bekerja bangkrut atau ditutup, mereka mengalami PHK. Tuhan, mari Engkau juga berbelas kasihan atas mereka. Tuhan buka jalan, sehingga saudara kami yang sedang saat ini tidak ada pekerjaan, sedang menganggur, biarlah Tuhan membuka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh segera mendapatkan pekerjaan yang baru. Dengan demikian mereka juga boleh mendapatkan penghasilan untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga mereka. Kami berdoa buat semua kegiatan dari gereja-Mu di tempat ini, GKI Gideon Karismatik, dalam semua kegiatan-kegiatan yang masih terus dilakukan secara virtual, secara live streaming, kiranya Tuhan memberkati, baik itu ibadah minggu, baik itu ibadah menara doa, demikian juga worship and pray. Biarlah Tuhan yang menolong supaya ibadah-ibadah ini boleh terus kami jalankan dengan baik sampai tiba waktu nanti kami boleh ibadah secara normal kembali dengan tata cara yang baru. Kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan akan terus mengikuti semua kegiatan-kegiatan sehingga kerohanian mereka akan tetap terpelihara, bahkan kerohanian mereka akan terus bertumbuh meskipun di masa-masa sulit seperti ini. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menolong kami seturut dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Biarlah Tuhan memakai gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk menjadi saluran berkat bagi baik jemaat, demikian juga orang-orang yang belum percaya yang ada di seputaran gereja. Sehingga ketika gereja membuka hati, ketika gereja bermurah hati, ketika gereja memberikan pertolongan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja, maka kami percaya gereja Tuhan akan menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang, sehingga
nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat semua Tuhan, bencana-bencana yang terjadi di negara kami, baik itu bencana akibat dari banjir, bencana akibat dari tanah longsor, dari erupsi gunung berapi yang terjadi di mana-mana, bahkan bencana-bencana yang lain. Biarlah Tuhan yang melawat bangsa kami, supaya bangsa ini tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya kami tetap satu sama lain, sesama anak bangsa, saling membantu, saling mensupport, saling mendoakan, sehingga di mana ada kesehatan, di mana ada kekompakan kerukunan, maka kesanalah berkat Tuhan tercurah. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat bangsa kami, Engkau memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus permata hati Tuhan, baik yang ada di rumah dan ada di sini, saya ingin mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus, serta memberikan damai dan sejahtera buat kita semua, kiranya menyertai kehidupan umat-umat Tuhan, menyertai kami orang percaya untuk hidup senantiasa mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.